Om Swastiastu, Tiang Ketut Subande, Pinaka Pendesa Ring Desa Adat Sumbersari, Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana. Desa Adat Sumbersari ini adalah desa adat yang terletak di bagian barat Bali, yang dekat dengan Gilimanuk. Jadi sejarah Desa Adat Sumbersari itu kurang lebih itu keberadaannya terbentuk mulai tahun 1960-an, di mana sebelumnya Sumbersari itu bernama Nyangkrut. Nah, dari sejarah akibat nama Nyangkrut itu terjadi sedikit permasalahan di Kramo Desa Adat. Jadi waktu itu menurut cerita penglingsir tiang bahwa ekonomi masyarakat susah, gagal panen seperti itu. Dan Nyangkrut itulah diyakini bahwa sebagai penyebab bahwa situasi itu seperti itu. Hanya melalui Paruman Desa Adat dirubahlah nama Nyangkrut itu menjadi nama Sumbersari. Nah, Sumbersari itu bercikal bakal dari adanya sebuah sumber mata air yang ada di wewidangan Desa Adat Sumbersari, di mana sumber mata air itu dalam situasi kemarau apapun tetap ada air yang mengalir. Nah, Desa Adat Sumbersari sampai dengan saya sekarang menjadi bendesa adat sudah dipimpin oleh saya adalah bendesa adat yang kelima. Jadi para penglingsir tiang sudah ada yang mendahului, hanya satu mantan bendesa yang masih berumur sampai hari ini. Barang tentu sudah banyak yang mereka perbuat untuk desa adat. Nah, sampai dengan hari ini Kramo Desa Adat Sumbersari, wewidangan Desa Adat Sumbersari terdiri dari 3 banjar adat. Jadi Banjar Adat Sari Mumbul, Banjar Adat Sari Muncul, dan Banjar Adat Dumadi Asri. Total keseluruhan jumlah Kramo 286 kakak Kramo Pengarep. Nah, kemudian dari sisi program pembangunan desa adat, sesuai dengan konsep desa adat membangun di bidang tribage, parahyangan, pelemahan, dan kowongan. Jadi selama ini di bidang perayangan, kami di Keprajuruan Desa Adat mengacu pada hasil-hasil Paruman, bagaimana berupaya mengoptimalkan pembangunan di bidang perayangan. Karena konsepnya ketika perayangan itu terlihat baik, terlihat indah, terlihat asri, itu akan memancing bagaimana Kramo itu punya niatan tinggi, tampil ke pura, ngaturang bakti, mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam hal lain, kami sudah melaksanakan bagaimana ketika ada puja wali di kayangan desa itu, kami sudah tidak lagi membebani Kramo Desa Adat dalam hal pembiayaan. Itu semua kita bisa lakukan dari pendapatan dari desa adat dari berbagai macam sumber. Untuk tahun 2024, jadi ada sebuah pembangunan yang sudah dilakukan, yaitu penyengker dan perbaikan Pura Prajopati, sedangkan pura yang lain menurut hemat saya sendiri sudah cukup layak. Hanya di tahun 2025 kita programkan pemasangan batu sikat mungkin untuk di setiap perayangan. Nah, selain itu di bidang perayangan tentu juga tidak kalah penting adalah spiritual. Bagaimana meningkatkan kesadaran Kramo Desa Adat dalam hal spiritual, keyakinan kepada Tuhan, sehingga di dalam setiap prosesi upacara upukara yadnya itu yang kadang menyampaikan kepada Kramo bagaimana sih sebetulnya konsep yadnya yang benar. Jadi yadnya yang tidak lagi menonjolkan ke sebuah kemewahan, yang hanya menonjolkan sebuah kemampuan secara finansial di sana, tapi bagaimana yadnya itu dilakukan secara tulus ikhlas. Itu yang terpenting, tidak kemudian dilihat dari besar kecilnya tingkat yadnya itu. Nah, kemudian dalam bidang pawongan, tentu tidak kalah penting dari sisi pembangunan desa adat. Jadi desa adat itu juga harus punya peran bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memang memiliki nilai jual. Terlebih di Desa Adat Sumbersari yang sudah sekarang bertebaran villa-villa, banyak investor asing yang masuk. Jangan sampai kemudian
desa adat itu lepas kendali atau tidak terlibat dalam semua hal yang seperti itu. Hanya itu yang mengkondisikan bagaimana desa adat di sana punya peran. Generasi muda kita, Yoano kita mempersiapkan SDM, menyongsong perkembangan pariwisata untuk tidak kemudian mereka menjadi suatu saat hanya menjadi penonton di desanya sendiri. Nah, hal yang sudah berjalan di Sumbersari, kita memberikan pelajaran bahasa Inggris gratis yang kebetulan dibiayai oleh salah satu investor kita juga di sini. Kemudian ada beberapa kelompok-kelompok pariwisata yang sudah terbentuk, ada Pok Darwis, ada komunitas driver. Nah, itu yang sudah kita persiapkan bagaimana semua potensi pariwisata itu kita bisa ambil. Sekarang ini karena desa adat itu sudah memiliki anggaran baik yang sumbernya dari bantuan pemerintah maupun pendapatan asli desa adat, dalam kondisi desa adat itu sudah cukup mampu memberikan sedikit apresiasi kepada prajuru dan kelembagaan adat, tentu tidak salah kemudian kita memberikan apresiasi itu. Di apresiasi yang sudah Tiang berikan kepada prajuru desa adat, kemudian kelian adat, Paiketan Keramo Istri, Paiketan Serati, Pasikian Pecalang, Sabo Desa, Kerto Desa, dan Pasikian Pemangku, kita sudah cover mereka dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana semua biaya itu ditanggung oleh desa adat. Tentu ini ingin Tiang lebarkan kembali, mungkin sampai kepada kelian tempe, sampai kepada juru arah, sampai kepada sekugong, tentu mengacu kepada perkembangan atau naiknya pendapatan asli desa adat ke depannya. Kemudian terakhir di bidang palemahan. Bidang palemahan pun memiliki andil yang luar biasa. Ini kunci daripada ekonomi desa adat. Nah, di bidang palemahan itu ada usaha lembaga keuangan yaitu LPD dan ada sektor realnya, ada Bupda. Di LPD Desa Adat Sumbersari Astungkare sampai hari ini masih berstatus baik. Jadi dengan aset sekitar 8,6 miliar yang kebetulan karena ex officio Desa Adat adalah selaku ketua badan pengawas, kita intend melakukan pengawasan dan Astungkare sampai hari ini masih berjalan baik, walaupun tidak kita bisa pungkiri karena ini adalah di mana-mana pasti ada saja beberapa persen kredit yang masuk kategori kurang lancar dan lain sebagainya, itu hal yang masih biasa, tapi secara keseluruhan Astungkare masih berjalan baik walaupun dengan pasar yang sangat sempit karena Desa Adat Sumbersari adalah desa adat yang kecil, tapi Astungkare LPD masih bisa menyusui keuangan desa adat. Di tahun 2024 ada bagi hasil, bagi laba LPD kepada desa adat itu senilai 45 juta sekian. Nah, kemudian di sektor lain, di sektor real, kebetulan Desa Adat Sumbersari dalam penyusunan rencana kerja kemarin dalam hal pembentukan Bupda, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh dinas terkait, Desa Adat Sumbersari dimasukkan sebagai 20 nominasi Bupda percontohan se-Provinsi Bali. Jadi 20 desa adat yang memiliki Bupda masuk nominasi Bupda percontohan. Nah, Bupda Desa Adat Sumbersari Tiang awali dari usaha pengadaan pakan ternak babi. Nah, Bupda peternakan babi ini bergerak dalam bidang pengadaan pakan dan pendampingan peternak babi dalam beternak babi. Bagaimana beternak yang baik, obat-obatan apa saja yang harus disediakan, dan termasuk pemasaran pun Bupda memberikan bantuan kepada Keramo Desa Adat Peternak. Langkah awal yang saya ambil, saya menyediakan satu timbangan digital. Jadi saya sampaikan kepada Keramo Desa Adat yang beternak babi, ketika Bapak Ibu menjual babi silakan pakai timbangan Bupda. Karena uji teranya jelas, kalau memang ada pembeli babi yang datang ke sini jangan mau pakai timbangan luar. Jadi kita jamin bahwa timbangan itu clear. Nah, toh dalam perjalanan pasti banyak kendala. Sampai hari ini kita menemukan kendala yang cukup berat juga dalam peternakan babi dengan merosotnya harga babi, melambungnya harga pakan. Nah, tentu
harus ada terobosan baru. Bagaimana menanggulangi itu, bagaimana kemudian peternak ini bisa masih bertahan. Ini adalah hamparan perkebunan jagung yang dikelola oleh KTH, Kelompok Tani Hutan Wana Agung Yatma, yang lokasinya ada di kawasan KPH di Bali Barat, di mana kelompok tani hutan ini rata-rata atau sebagian besar anggotanya adalah Kramo Desa Adat Sumbersari. Jadi sinerginya dengan Desa Adat adalah hasil produksi jagung Kramo yang bertani di sini dibeli oleh Bupda dengan pemberian jaminan harga lebih baik. Jadi kita pasang harga Rp200 lebih mahal daripada harga tengkulak pada saat itu, dan hasil produksi jagung inilah kemudian kita olah untuk menjadi pakan ternak babi. Ini yang kita bisa sinergikan antara petani dengan peternak. Di Desa Adat Sumbersari juga ada sebuah kelompok sadar wisata, namanya Pokdarwis Pasih. Jadi kami sedang menyusun rencana dengan bekerja sama dengan Pokdarwis Pasih, bagaimana kemudian memanfaatkan potensi wisata yang ada di Sumbersari, yang sudah ada fasilitas berupa motor ATV, di mana motor ATV itu adalah milik dari Pokdarwis Pasih. Jadi kita membuat sejenis paket wisata desa bekerja sama dengan villa-villa yang ada di Sumbersari. Jadi kita membuat wisata desa dengan naik ATV keliling desa, melihat hamparan pertanian yang ada di kawasan kelompok tani hutan ini. Mungkin mereka bisa beratraksi dengan membakar jagung, dengan kelapa muda. Semua potensi desa itu kita bisa manfaatkan. Termasuk juga ada budidaya kele-kele, tawon kelanceng kalau bahasa Indonesianya. Budidaya kele-kele itu menjadi daya tarik tersendiri juga bagi tamu asing. Itu intinya, semua potensi yang ada di Desa Adat akan kita kolaborasikan dan kita akan bersinergi dengan semua stakeholder yang ada untuk pembangunan Desa Adat. Lain di Bukda, yang kebetulan ini mungkin Paican Ide Betare ya. Jadi di Desa Adat Sumbersari itu kita memiliki satu sumber air. Jadi satu sumber air yang airnya itu sangat baik, sangat jernih, yang bisa dikonsumsi langsung tanpa melalui masak dan sudah melalui uji lab. Nah, dari sumber air inilah kemudian berbondong-bondong masyarakat untuk memanfaatkan air itu sebagai air konsumsi. Nah, secara otomatis tidak bisa kita biarkan begitu saja mereka berbondong-bondong. Jadi kita bangun fasilitas, bagaimana mereka merasa nyaman, bagaimana higienis dan kebersihan lokasi terjaga. Jadi Bupda mengambil peran itu, kemudian ada feedback, ada sejenis kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh para pencari air itu kepada Bupda, yang merupakan bagian daripada pendapatan asli Desa Adat juga. Nah, demikian juga di pertanian di mana Desa Adat Desa Adat Sumbersari memiliki pelabo desa sekitar 2 hektar. Jadi dalam 1 tahun sekali yang perintahkan ke Bagu Pelamahan bagaimana mengoptimalkan tanaman apa yang memang pantas di sana, cocok di sana. Kalau memang harus ada pemupukan, penggemburan di traktor dan lain sebagainya, kita lakukan itu. Sehingga tanah-tanah milik Desa Adat, lahan pertanian milik Desa Adat itu produktif, tidak lagi menjadi tanah mati yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah bangunan TPS 3R milik Desa Adat Sumbersari. Kita mendapatkan bantuan ini tahun 2015. Di dalam proses berjalan, namanya juga pengelolaan sampah, kita menemukan banyak kendala. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan bantuan dari salah satu investor villa yang masuk di Desa Adat Sumbersari. Kita dibantu 1 unit mobil pick up untuk akomodasi pengangkutan sampah dari masyarakat, termasuk pun biaya operasional dalam 1 tahun kita dibantu. Nanti kita sudah rencanakan akan terjadi di tempat ini, akan terjadi pemilahan sampah
dan sampah kompos sampah organik, sampah dedaunan kita akan olah menjadi pupuk kompos yang kita mixing dengan atau kita campur dengan kotoran sapi, karena di sini para keramu desa adat juga banyak yang beternak sapi. Nah, dari sumber-sumber itu pendapatan asli Desa Adat Sumbersari di tahun 2024 terakhir itu sudah mencapai 250 jutaan. Di luar kemudian tambahan-tambahan biaya yang kita dapatkan dari pemerintah. Sehingga secara keseluruhan kurang lebih ada anggaran 750 juta yang kita kelola di Desa Adat Sumbersari dalam 1 tahun. Nah, dengan anggaran itu program perayangan pelemahan Kowongan berjalan dengan stabil, tidak lagi memberikan keramu pada saat terjadi piodalan Kayangan 3, sampai pun kemarin di tahun 2023 kita ngentek linggih di Pura ini, Taman Beji, kita tidak memungut peturunan Rp1.000 pun kepada keramu. Nah, kemudian ketika memang ada keramu yang memiliki kelacuran atau meninggal dunia, kita coba juga upayakan berikan bantuan, kadang dari LPD juga membantu seperti itu. Bagaimana kemudian anggaran ini terkelola dengan baik, memberikan efek positif kepada keramu dan tidak memberikan beban kepada keramu, dan tidak ada lagi keramu desa yang merasa berat menjadi orang Hindu mekeramu desa adat.